Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya Suyadi di channel terindah Suyadi Nards. Oke, ini sebuah kebahagiaan tersendiri. Saya bisa mengupload video lagi pada kali ini, video yang cukup singkat karena saya pun mengupload video ini tidak begitu sering, tidak menjadikan target sebagai sesuatu hal yang iseng-iseng, tetapi juga insya Allah mempunyai kontribusi untuk pemikiran, khususnya bagi para netizen yang menjadi subscriber channel terindah Suyadi Nards. Ya, tak terasa channel terindah ini telah mengudara 3 tahun lebih. Tapi alhamdulillah, karena memang saya tidak begitu menseriusi kegiatan ini, jadi subscriber yang saya capai pada tahun ketiga ini telah mencapai 1.900-an lebih. Jadi dalam jangka yang 3 tahun baru 1.900-an itu merupakan suatu langkah yang cukup lambat yang channel saya bisa lakukan, karena memang tingkat keseriusan saya untuk mengelola ini sebenarnya sudah cukup tinggi, akan tetapi sejumlah kegiatan-kegiatan kampus yang menyita energi juga, baik energi pikiran atau energi batin serta energi fisik ya, sehingga untuk memposting atau mengupload sebuah berita ataupun sebuah video itu juga tidak begitu gampang memiliki waktunya. Terkadang capek pikiran, saya bawa tidur, dan meski demikian saya harus menyatakan terima kasih kepada subscriber sekalian, telah 1.900 lebih subscriber di channel terindah Suyadi Nards ini. Dan pada kesempatan kali ini, di akhir tahun Desember tanggal 20 tahun 2020 ini, saya akan memberitakan sedikit tentang keresahan anak bangsa di negeri NKRI yang cukup indah ini, yang juga kita sama ketahui Bang, telah mendeklarasikan diri sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia setelah Amerika, India, dan Indonesia. Ternyata sebuah peringkat demokrasi yang ketiga itu, apakah itu merupakan deklarasi diri sendiri tanpa pengakuan dari luar, ya kita tidak memahaminya. Tetapi yang saya baca terakhir ini, khususnya sejak tahun 2016, jadi peringkat demokrasi kita menurut majalah The Economist itu kita sudah termasuk sebuah negara yang partly democratic, jadi partly freedom, jadi setengah bebas. Artinya demokrasi kita tidak 100% lagi. Diawali sejak 2016. Nah, semenjak 2012 kita mengetahui bahwa itu pemerintahan yang saat ini mulai memerintah sejak tahun 2015. Nah, sejak itu pula kita dinyatakan oleh majalah internasional itu sebagai party freedom. Dan itu suatu peringkat yang cukup menyedihkan bagi sebuah negara yang telah merasa demokrasi. Ternyata begitu berada di tangan rezim yang sekarang ini, kita dinyatakan tidak demokrasi lagi. Dan kita sebagai anak bangsa patut memperingatkan pihak-pihak yang menyelenggarakan negara ini untuk kita kembali kepada demokrasi. Karena bagaimanapun kita tidak bisa terlepas dari perjuangan para mahasiswa, perjuangan para tokoh-tokoh bangsa lainnya ketika kita menggulirkan, menggelontorkan, mendeklarasikan untuk memasuki era reformasi, yaitu pada tahun 1998.
ketika itu rezim Soeharto yang telah berkuasa 6 periode atau 30 tahun plus 2 tahun kemudian semakin mengekang kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, sehingga hampir segenap elemen bangsa bersatu padu untuk merubah pola pemerintahan yang otoriter menjadi demokrasi. Dan semenjak itu dengan tentunya perjuangan para mahasiswa juga sebagai ujung tombak mendobrak otoritarianisme Pak Soeharto dan kroni-kroninya pada waktu itu akhirnya tumbang dengan 4 korban pada waktu itu, yang akhirnya Pak Soeharto dengan besar hati mengumumkan pengunduran dirinya. Dan sejak itulah kita mulai memasuki reformasi yang mengamanatkan 6 amanat yang harus dilaksanakan oleh generasi berikutnya. Jadi saya membacakan dulu dari 6 amanat reformasi 1998. Yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, hapuskan dwi fungsi ABRI. Keempat, hapuskan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kelima, otonomi daerah seluas-luasnya. Keenam, tegakkan supremasi hukum. Dan ketika di era pemerintahan awal-awal reformasi dulu, ini keenam amanat reformasi ini dengan gencarnya dilaksanakan oleh pemerintahan. Akan tetapi begitu berjalannya, khususnya setelah memasuki 20 tahun masa reformasi, ternyata kita tidak betah. Ternyata kita mengalami keresahan secara nasional bahwa reformasi dinyatakan gagal atau setengah matang, mungkin oleh orang-orang yang punya pikiran untuk menjadi otoriter kembali. Dan sebagaimana yang diumumkan juga pada majalah dunia yang The Economist, bahwa memasuki 2016 atau memasuki pemerintahan eranya Pak Jokowi, kita telah dinyatakan oleh mereka sebagai negara yang party freedom. Artinya kita hanya setengah demokratis. Kebebasan kita berpendapat itu tidak lagi seperti di era awal reformasi. Nah, coba kita bahas satu-satu. Amanat reformasi yang pertama yaitu adili Soeharto dan kroni-kroninya. Kita sudah melihat jumlah, khususnya kroni-kroni Pak Soeharto yang bergerak di bidang pengusaha ataupun proyek-proyek lainnya, telah banyak yang meninggalkan dan telah juga kembali atau mengembalikan modal-modal yang dinyatakan sebagai modal negara dikembalikan kepada negara. Dan untuk Pak Harto sendiri, dia telah lengser dengan selegowonya dengan pengorbanan matinya 4 orang syuhada anak muda pada waktu reformasi itu bergulir. Cukup fair, beliau mengundurkan diri tanpa pertumpahan darah yang lebih banyak lagi. Meskipun pada waktu itu kalau Pak Harto ingin berkuasa lebih lama lagi, dia cukup menggerakkan TNI yang akan tetapi Pak Soeharto cukup dipandang sebagai seorang negarawan yang luar biasa. Oke, selanjutnya amanat reformasi yang kedua itu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan memang dalam amanat reformasi ini tidak disebutkan berapa kali amandemen yang harus dilaksanakan. Akan tetapi sampai dengan saat ini negeri kita telah mengamandemen 4 kali Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai dengan saat ini meskipun sudah 4 kali masih terkesan akan diamandemen karena banyak pihak yang merasa kebutuhannya, kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya belum terrealisasi, belum terwujudkan dalam undang-undang tersebut, masih ingin terus dirubah-rubah. Dan
Ini saya kira untuk amanat reformasi yang kedua ini, saya secara pribadi menyatakan amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini bagusnya di stop, tidak usah dilanjutkan lagi, atau kembali saja ke Undang-Undang Dasar 1945 seperti bentuk awal, tidak dirubah-rubah lagi. Itu pendapat pribadi saya. Ini untuk cerita yang tentang ini nanti kita buat video tersendiri kenapa saya punya pendapat bahwa lebih baik kita kembali ke Undang-Undang Dasar yang seperti pertama tanpa harus amandemen. Bukan berarti kita harus mengingkari amanat reformasi, tetapi amandemen yang dilaksanakan atau dilakukan sebanyak 4 kali ini telah mendegradasi nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahkan telah mendegradasi nilai keindonesiaan. Nanti kita akan bahas pada video tersendiri untuk yang hal yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, hapuskan duifungsi ABRI. Perlahan tapi pasti TNI pada waktu itu, ABRI juga termasuk kepolisian di dalamnya, telah berhasil mentransformasikan diri untuk meninggalkan bisnis-bisnis yang berhubungan dengan militer. Dan kita perlu patut syukuri, perlu kita acungi jempol, khususnya TNI. Dia kembali ke barak, tidak masuk kepada dunia politik lagi, tidak masuk kepada dunia praktisi kepolitikan dan bisnis-bisnis militernya lagi. Dan tentara telah kembali ke baraknya masing-masing. Akan tetapi saudara-saudara, pemirsa channel Terindah sekalian, akhir-akhir ini patut disayangkan dan sangat menyedihkan sekali bahwa setelah TNI kembali ke barak, ternyata kepolisian yang tidak hanya duifungsi bahkan multifungsi, dia masuk kemana-mana. Peristiwa Desember 2020 ini sepertinya kembali TNI kembali ditarik-tarik ke dunia politik praktis demi melindungi, demi memperkuat pemerintahan yang saat ini dirasakan tidak begitu kuat, meskipun legitimasi secara rakyatnya, kesalah pemilihannya, pemerintahan kita sebenarnya kuat, sangat kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Akan tetapi pengakuan dari masyarakat kepada pemerintahan saat ini mungkin lemah. Untuk itu ada terkesan TNI kembali diseret-seret untuk memasuki kancah dunia politik praktis demi melindungi pemerintahan kita yang semakin mungkin terseok-seok atau kita rasakan terseok-seok. Selain itu, kepolisian ini telah memegang bukan hanya duifungsi yang dulu pernah dipegang oleh TNI, akan tetapi multifungsi. Begitu banyak polisi-polisi yang telah langsung menjabat posisi menteri, menjabat kepada posisi-posisi lain yang cenderung sebagai bisa dijadikan kaki tangan bagi pemerintah untuk. Dan ini amanat yang ketiga daripada reformasi, hapuskan duifungsi ABRI, ternyata di tahun 20 ini khususnya TNI telah ada sinyal-sinyal untuk kembali ke kancah politik praktis karena diseret-seret oleh kepentingan politik. Sementara itu adik kandungnya polisi semenjak bergulirnya reformasi itu telah berhasil menjabat atau menggantikan posisi duifungsi menjadi multifungsi kepolisian untuk semua lini kehidupan. Jadi bukan cuma hanya politik praktis, tapi juga bisnis-bisnis di perizinan-perizinan di masyarakat yang harus diketahui oleh polisi. Dan tentu perizinan-perizinan ini mempunyai sumbangan atau kontribusi finansial bagi orang yang mempunyai kepentingan untuk melaksanakan suatu perizinan. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kebaikan negeri, untuk kebaikan kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah di channel Terindah Suyadinat. Jangan lupa untuk selalu tinggalkan like,
komen, share kepada kawan-kawan kita yang ada di grup-grup WhatsApp kita, di Twitter kita, atau di grup apapun, bantu sebarkan. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel terindah Suyadina. Thank you for watching.